Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnya Amelia Anggreni dengan NIM 2406602. Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini saya akan memaparkan resum perkuliahan pekan 1 mata kuliah struktur beton yang diampu oleh Bapak Parmono. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu beton bertulang. Beton adalah material konstruksi komposit yang dibuat dari campuran semen agregat yaitu pasir dan kerikil dan juga ditambahkan dengan air. Terkadang mereka tuh menggunakan bahan aditif gitu supaya lebih kuat dan lebih cepat dalam pembuatannya. Nah, sementara beton bertulang adalah material konstruksi yang terdiri dari beton yang diperkuat dengan tulangan baja, yaitu besi. Nah, kombinasi ini tuh membuat beton mampu menahan gaya tekan, yaitu dari si betonnya, dan gaya tarik, yaitu dari si tulangannya yang tadi. Sehingga struktur menjadi jauh lebih kuat dan aman. Nah, beton itu sering juga disebut sebagai batu buatan. Lanjut. Nah, di sini ada sirkulasi beton. Nah, yang pertama tuh kan beton tuh basah ya karena ditambahkan air seperti yang tadi disebutkan. Nah, lanjut apabila si airnya tuh pergi yaitu dengan menguap, mereka tuh akan menjadi padat dan saking padatnya mereka tuh akan menjadi retak karena penyusutan gitu guys. Maka dari itu harus misalkan beres betonnya jadi gitu, itu tuh dianjurkan untuk memakai plesteran dan aci dan juga perawatan lebih lanjut gitu guys. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih campuran beton itu? Tadi kan udah disebutin ya. Tapi di sini kita akan menyebutkan dengan si perbandingannya. Nah, perbandingannya itu yaitu 1 Portland semen, 2 pasir, 3 kerikil dan juga ditambahkan air. Nah, tadi kan aku juga nyebutin sering ditambahin juga zat aditif. Nah, itu tuh ya buat memperkuat dan mempercepat pembuatan betonnya. Gitu guys. Selanjutnya, cara pembuatan beton. Nah, yang pertama tuh ada dengan cara manual. Manual tuh dengan tenaga manusia sepenuhnya gitu guys. Jadi si manual tuh biasanya nggak bisa lebih dari 100 gitu sih mutu betonnya. Nah, selanjutnya ada semi manual. Semi manual ini sebenarnya masih sama manusia tapi dibantu dengan alatnya ini, molen ini guys namanya. Selanjutnya juga yang terakhir ada ready mix. Ready mix itu seluruhnya memakai alat. Nah, biasanya kita juga bisa beli si beton ini dan bisa juga request untuk mutu betonnya. Nah, untuk si zat aditif yang tadi, kita tuh akan bisa mendapatkan beton yang lebih kuat dan cepat, tetapi minusnya itu mahal gitu guys. Nah, selanjutnya ada pembahasan uji beton. Yang pertama itu ada SLAM test. Apa sih SLAM test itu? Yaitu pengujian pada beton segar untuk mengetahui tingkat kelecakan, kemudahan dikerjakan atau workability dan konsistensi campuran beton. Nah, selanjutnya ada juga hammer test. Hammer test adalah non-destructive test atau NDT yang digunakan untuk mengestimasi kekuatan tekan beton berdasarkan nilai pantulan palu pada
permukaan beton. Nah, dia kayak ditempelin di dindingnya gitu loh, di betonnya gitu guys. Lanjut, ada core drill. Core drill adalah metode pengambilan sampel beton silinder langsung dari struktur yang sudah mengeras dengan menggunakan mesin bore in. Nah, ini juga hampir sama, tapi mungkin untuk hasilnya beda, tujuannya juga sama yang hammer test. Selanjutnya ada compressive strength test. Nah, itu tuh adalah uji untuk mengukur kekuatan tekan beton dengan menghancurkan sampel beton menggunakan mesin uji tekan. Itu untuk mengukur uji tekannya guys. Nah, selanjutnya ada split tensile strength test. Nah, ini tuh untuk mengukur kekuatan tarik tidak langsung beton. Oh, berarti yang tadi tuh tekannya guys. Kalau yang split itu tariknya gitu. Sebenarnya masih banyak uji-uji yang lainnya, tapi yang saya bahas cuma 5. Kalian bisa cari lagi di sumber lain dan membandingkan dari apa yang saya bahas. Karena bisa jadi yang saya bahas juga keliru gitu guys. Lanjut. Di sini ada istilah-istilah dasar. Nah, yang pertama ada FAS. FAS yang singkatannya itu dari faktor air semen. Yang dimaksud FAS itu adalah rasio jumlah air terhadap jumlah semen dalam campuran beton. Paham lah ya itu. Lanjut, ada PBI. PBI adalah Peraturan Beton Indonesia. Kode atau standar lama mengenai peraturan perencanaan beton di Indonesia sebelum digantikan oleh SKSNI. Nah, itu sebelum adanya SKSNI guys. Untuk simbolnya tuh K. Pasti kan juga masih sering denger lah K100 gitu, K125, K150. Nah, itu tuh masih pakai si PBI ini. Sementara yang sekarang lebih banyak dipergunakan tuh pakai SKSNI. Nah, apa sih SKSNI itu? SKSNI adalah Standar Kuat Struktur Nasional Indonesia. Nah, itu mengacu pada SNI modern. Untuk simbolnya itu FC. Gitu guys. Kalau FC itu misalkan K100, FC-nya tuh 10 atau 11 katanya gitu. Nah, kalau si PBI itu dia tuh kan elastis. Elastis tuh konservatif atau terlalu aman sehingga harganya tuh mahal gitu biasanya. Nah, terus kalau SKSNI itu plastis. Kalau plastis tuh sebenarnya hampir aman gitu. Aman tapi gimana ya jelasinnya? Kayak win-win solution gitu loh. Jadi kan misalkan pakai PBI itu kita terlalu mahal gitu ya, pasti jarang juga dilirik kalau untuk zaman sekarang gitu. Jadi sekarang tuh mikirnya win-win solution. Jadi ada yang murah tapi aman gitu. Jadi kebanyakan sekarang tuh pakai SKSNI. Nah, di sini ada contoh diagramnya. Kalau yang PBI itu kan elastis, ini tuh terlalu konsisten. Jadi gini terus, karena itu sangat aman gitu guys. Yang SKSNI itu tuh juga aman, tetapi emang tidak seaman yang PBI gitu guys. Kadang dia tuh tidak stabil, tapi masih aman gitu. Intinya mah kita tuh kan harus win-win solution gitu ya guys. Jadi pasti kebanyakan orang memakai SKSNI itu murah tetapi masih aman gitu loh. Lanjut. Nah, pembahasan kedua yaitu peletakan tulangan. Untuk peletakan di sini saya menggunakan satu contoh. Nah, ini tuh kan misal ini beton. Biasanya yang atas tuh ditumpu oleh si betonnya kan, kalau yang atas.
Nah, yang bawah tuh biasanya menggunakan si besi. Jadi kalau yang ini tuh tekan, ini tekan, ini tarik, sehingga gini. Ini adalah gambar momennya. Pasti kalau di tengah tuh akan gini gitu guys. Sehingga apabila kita sudah menggambarkan dan menemukan momennya tuh seperti ini, kita dapat menyimpulkan kalau si tulangannya tuh kita butuh ini di atas, ini di bawah, ini di atas. Nah, misal nanti tuh dalam perhitungan tuh kita tuh masih kurang. Kalau misalkan si tulangannya tuh cuma 2, kita tuh bisa nambahin juga guys, jadi 3 gitu. Sebenarnya membutuhkan perhitungan gitu kalau untuk menemukan si peletakan tulangan yang ideal gitu. Selanjutnya kita akan membahas modul. Nah, kalau di modul ini tuh sebenarnya banyak ya guys, ini karena terlalu panjang. Kita bahas selewat saja. Intinya di sini membahas semua tentang struktur beton. Saya juga belum membaca semuanya. Nah, ini yang tadi elastis dan plastis. Ini tegangan, ini regangan. Nah, kalau yang ini tuh kan tadi yang PPI. Kalau yang gini tuh itu yang FC, yang SKSNI. Gitu. Nah, lanjut kita mencari tulangan kali ya. Nah, kan misalkan ini tuh betonnya, misalkan bawahnya tuh udah ditumpu dengan tulangan, pastinya si betonnya tuh hilang gitu kalau di perhitungannya tuh, karena sudah ditumpu sama si tulangannya gitu guys. Saya juga sebenarnya masih belum terlalu paham gitu ya kalau soal tulangan. Mungkin kalian bisa bandingkan dengan sumber lain ya. Seperti yang saya bilang, saya masih belajar dan saya belum paham betul. Oke, cukup segitu yang saya pahami dan saya bahas untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.